Halo saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita berjumpa lagi dalam acara dalam program Kuasa Kebenaran. Saudara pendengar yang saya kasih dalam kasih Kristus, kalau minggu lalu kita telah membahas tentang bagaimana ketika kita menjadi warga negara kerajaan Allah, apa yang kita harus perbuat. Dan dijelaskan minggu lalu itu poin yang pertama, yaitu harus kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan itu adalah hal yang dituntut oleh Allah. Dan pada saat ini saudara, kita akan membahas poin yang kedua, yaitu kita harus diajar tentang firman Tuhan ketika kita sudah menjadi warga negara kerajaan Allah dan kita telah menjadi anak Allah. Nah saudaraku, sebelum kita akan memulainya pembahasan ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami menghadap di Kau Bapa dengan segala kerendahan hati kami. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, di dalam acara ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami selalu lapar dan haus akan sabda firman-Mu, karena itulah maunya Bapa dalam kehidupan kami. Dan ketika kami haus dan lapar akan kebenaran-Mu, itulah yang Engkau kehendaki, agar jiwa kami dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Pimpin acara ini Bapa dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus Kristus kami bawa doa kepadamu. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita akan membahas poin yang ke-8, yaitu ketika kita menjadi warga negara kerajaan Allah, apa yang harus kita lakukan. Poin yang kedua adalah kita harus diajar. Saudara, mengapa kita harus diajar ketika kita sudah menjadi warga negara kerajaan Allah? Karena itu perintah Yesus, saudara. Dalam Matius 28 ayat ke-20. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Matius 28 ayat ke-20. Dikatakan saudara dalam terjemahan Indonesia Yunani begini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah olehmu, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara, poin yang kedua, mengapa kita harus diajar ketika kita menjadi warga negara kerajaan Allah? Karena kita masih masih bayi rohani. Kita masih bayi rohani, butuh asupan rohani, yaitu firman Tuhan, bukan akal manusia, bukan opini manusia atau pendapat manusia, tapi adalah firman Tuhan yang murni. Saudara, mengapa kita harus diajar firman Tuhan? Karena itu perintah Yesus, saudara. Dengan perintah Yesus kita harus diajar firman Tuhan. Yesus katakan, ajar mereka itu menurut segala sesuatu yang aku pesankan kepadamu. Saudara, mengapa kita harus diajar firman Tuhan? Karena itu adalah kalam hidup, yaitu sabda hidup yang harus kita pindahkan dari Alkitab ini, saudara, ke dalam otak kita, dalam pneumatik kita, dalam roh kita, kecerdasan kita, agar dengan demikian ketika kita menjadi anak Allah, saudara, kita memiliki sumber daya rohani yang luar biasa. Karena itu adalah sebagai protection kita untuk menangkal semua hal-hal yang negatif yang akan dibawa atau digodai oleh setan, saudara. Ini sangat penting, saudara, kita harus diajar firman Tuhan. Mengapa? Karena ketika kita diajar firman Tuhan, sangat penting pengetahuan itu. Saudara, dalam perjanjian lama dikatakan Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saudara, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Maksud adalah ketika kita takut akan Allah, maka Allah tentunya dengan secara otomatis akan menaruh hati yang baik kepada kita. Ketika kita dibaptis, kita keluar dari dalam air, dan Allah menaruh hati yang baik kepada kita, supaya kita dapat ditarik oleh Allah kebenaran firman Tuhan sebagai pertama-tama pengetahuan yang harus kita miliki. Oleh sebab itu penting bagi kita diajar firman Tuhan. Itulah sangat penting bagi kita. Ketika kita dibaptis, kita harus bersekutu satu sama lain, dan kita harus mengikuti kelas Alkitab, yaitu kelas Alkitab sangat penting karena di situ dibahas tentang kebenaran firman Tuhan. Sama seperti saudara dalam Kisah Rasul pasal 2, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat ke-42, ketika 3.000 orang dibaptis, saudara, apa yang dikatakan oleh Kisah Rasul 42? Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Jadi saudara, murid-murid yang 3.000 orang, saudara, para rasul harus mengajar kebenaran sebagai suatu follow up education, yaitu pendidikan lanjutan, agar saudara 3.000 orang itu tetap berada dalam kerajaan Allah dan memiliki kualitas yang pengetahuan firman Allah, dan itu harus dia dalam otak, dalam intelijen mereka, dalam kapasitas pemikiran mereka, supaya mereka dapat nantinya dapat mengajar orang lain. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk diajar firman Tuhan
Dan sebagaimana Petrus katakan dalam 1 Petrus 4 ayat 11, jikalau barang seorang berkata-kata, hendaklah perkataannya bersetuju dengan firman Tuhan. Saudara, kalau kita mau diajar, kita juga harus memiliki kecerdasan atau kepekaan rohani. Kepekaan rohani adalah ketika kita diajar oleh seorang hamba Tuhan, kita harus tahu seorang hamba Tuhan ini berdasarkan firman Tuhan yang diajar kepada kita atau tidak. Mengapa? Karena Petrus katakan dalam 1 Petrus 4:11, jikalau barang seorang berkata-kata, hendaklah perkataannya bersetuju dengan firman Tuhan. Jadi saudara, seorang hamba Tuhan mengajar kepada Anda, kepada kita, harus berdasarkan firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus diajar harus berdasarkan firman Tuhan? Mengapa? Karena firman Tuhan ini yang akan mengkuduskan kita. Kuduskanlah mereka itu dalam kebenaran, firman adalah kebenaran. Itu Yohanes 17 ayat ke-17. Ketika kebenaran itu mengkuduskan kita, maka kita memiliki kualitas rohani yang luar biasa, saudaraku. Ya, kualitas rohani yang luar biasa itulah yang adalah modal bagi kita untuk Allah pakai dalam pemikiran kita, untuk ketika kita menerima pengajaran berdasarkan firman Tuhan. Itu adalah pengetahuan rohani sesuai dengan Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan ketika kita mendengar seorang hamba Tuhan yang tidak berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan pengalaman, opini, asumsinya, maka kita perlu tolak itu. Mengapa? Karena Rasul Yohanes katakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 1, ujilah segala roh itu kalau datang daripada Allah, saudara. Karena banyak nabi palsu. Jadi ketika kita menjadi warga negara kerajaan Allah, dan kita harus diajar sesuai firman Tuhan, dan ketika kita mendapatkan seorang hamba Tuhan tidak berdasarkan firman Tuhan, maka kita harus protes atau kita harus cancel dia, dan kita harus uji ya kapabilitasnya. Kita harus uji kemampuannya apa berdasarkan firman Tuhan atau berdasarkan firman Tuhan atau tidak. Mengapa? Karena kita harus berdasarkan firman Tuhan. Mengapa? Karena itu firman Tuhan, ketika kita diajar firman Tuhan dan kita aminkan firman Tuhan itu, dan firman Tuhan itu kuasanya membawa kita ke surga dalam Filipi 3 ayat ke-20. Dengan demikian saudara, mengapa kita harus diajar? Karena itu perintah Yesus dalam Matius 28 ayat ke-20, dan ajar mereka itu menurut segala sesuatu yang aku pesankan kepadamu. Saudara, saya harus mengajar saudara ketika saudara dibaptis dan menjadi warga negara kerajaan Allah, harus berdasarkan apa yang dipesankan oleh Yesus. Sebagaimana Petrus katakan dalam 1 Petrus 4 ayat 11, jikalau barang seorang berkata-kata, hendaklah perkataannya bersetuju dengan firman Tuhan. Dengan demikian, maka firman Tuhan itu akan membawa kita ke surga, dan firman Tuhan itu akan menerangkan kepada kita bagaimana kita mendapatkan mahkota kehidupan itu. Dan firman Tuhan itu akan menerangkan kepada kita, maka kita akan selama-lamanya di surga yang kekal. Saudara, itulah pembahasan subpoin yang kedua, di mana kita harus diajar firman Tuhan supaya kita saudara memiliki pengetahuan akan firman Tuhan. Karena itulah awal pengetahuan, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dengan demikian saudara, kita menyadari bahwa ketika kita menjadi warga negara kerajaan Allah, itu memiliki kualitas yang luar biasa. Kita memiliki kualitas yang luar biasa secara rohani. Berarti kita tidak akan pernah melakukan dosa. Mengapa? Karena kita tahu ketika kita melakukan dosa apa yang terjadi, kita tahu, saudara. Oleh sebab itu, ketika kita mau belajar firman Tuhan dan kita diajar firman Tuhan, ketika hati kita, pikiran kita mengendalikan kita, dan hati kita mengarahkan kita kepada dosa, maka kita roh yang ada pada diri kita ketika kita dibaptis itu mengatakan jangan. Mengapa? Karena roh itu bekerja sama dengan firman Tuhan. Dengan demikian saudara, maka roh itu berkata kepada kita, dan itu firman Tuhan yang ada dalam pemikiran kita, dalam otak kita, itu adalah protection kepada kita, agar ketika kita menjalani kehidupan hari-hari, kita tahu bahwa melakukan dosa itu apa akibatnya, dan ketika kita melakukan kebenaran itu, kita tahu apa akibatnya. Dengan demikian saudara, ketika kita diajar firman Tuhan, itulah maunya Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku, sebelum kita akan menutup, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Allah Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, menjaga, memelihara kami. Dan di dalam acara ini kami tahu, kami merasakan bahwa penyertaan nyata dalam kehidupan kami. Karena ketika kami mengajar kebenaran firman-Mu, dan kami mendengar firman-Mu, di situ Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan biarlah Bapa, firman yang telah diajar itu mendapatkan hati yang ditempatkan pada hati yang baik,
Dan itu adalah sumber kehidupan bagi kami untuk menuju surga yang kekal. Terima kasih Bapak di surga. Biarlah pada minggu yang akan datang kami boleh bertemu kembali dalam acara yang sama, tetapi dalam topik yang berbeda. Terima kasih Bapak di surga kami sebagai pendengar. Engkau berkati Tuhan mereka. Engkau berkati kami agar dimanapun kami berada Tuhan menyertai. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bawa doa kepadamu. Amin. Saudaraku, apabila saudara memiliki pertanyaan apapun, hubungi nomor saya di 0853 40 42 9873. Sekali lagi, hubungi di nomor saya 0853 40 42 9873. Tuhan memberkati.